Shalom, perkenalkan, aku Angelia Kristi Simarmata dan di sini aku akan sharing tentang bagaimana perjuanganku untuk masuk ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Semua berawal dari kelulusanku, aku tamat wisuda dari Universitas Brawijaya. Aku masuk tahun 2015 dan tamat tahun 2019. Aku mengambil program studi agribisnis. Sama dengan fresh graduate lainnya, awalnya aku juga bingung mau mendaftar kemana dengan berbagai pilihan yang ada. Puji Tuhan, setelah aku wisuda pada tanggal 12 Oktober 2019, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia membuka pengumuman bahwa mereka akan merekrut ASN-ASN baru. Dan ketika aku lihat pengumumannya, aku langsung berdoa, aku tanya ke Tuhan, Tuhan kalau misalnya memang ini jalanku, biar Tuhan yang buka jalan, biar Tuhan yang kuatkan aku untuk setiap prosesnya, karena aku tahu ini bukan proses yang mudah, banyak saingan, gak gampang, tapi aku meyakin dan percaya Tuhan selalu pegang tanganku. Nah setelah itu aku minta restu dari Mami, aku bilang ke Mami, Ma, Angel mau fokus buat Kementerian Perdagangan, Angel gak akan coba ke yang lain-lain dulu karena butuh kefokusan dan butuh energi yang lebih dari yang biasanya untuk melewati setiap ujian-ujiannya. Dan aku juga percaya bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, maka kita juga harus mau melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Setelah itu aku cari info, aku baca buku, aku tanya kakak kelas seperti apa tes dan sistem yang akan dilewatin untuk masuk ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan ketepatan pada 19 November 2019 ulang tahun Mami, aku daftar dan itu termasuk ke tahap pertama seleksi administrasi. Puji Tuhan pada 17 Desember 2019 keluar pengumuman, aku lulus. Meskipun kelihatannya mudah, tetapi banyak yang gugur, hampir 2000 orang dari instansi Kementerian Perdagangan. Maka dari itu, hal-hal kecil sekalipun harus tetap kita perhatikan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Dalam menunggu pengumuman selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar yang merupakan tahap 2 dari rangkaian tes ini, aku benar-benar belajar, fokus, di mana sistem belajarku itu 7 kali 1 jam dan 7 kali setengah jam istirahat. Jadi setiap 1 jam aku udah belajar, aku udah bahas soal, aku udah bahas materi. Aku biasanya istirahat dulu karena menurutku kalau misalnya kita gas langsung 3 jam belajar tanpa istirahat, itu bakalan bikin otak kita capek sendiri dan juga gak akan memaksimalkan ilmu yang akan kita serap nantinya. Jadi dengan sistem belajar seperti itu, aku benar-benar bisa memahami apa yang sedang kupelajari. Aku juga nggak lupa buat terus menjaga kesehatan karena kesehatan adalah yang terutama. Apa gunanya kita belajar terus tanpa kesehatan yang kuat dari dalam diri kita sendiri. Dan selanjutnya tes tahap 2 seleksi kompetensi dasar pun tiba, yaitu pada tanggal 13 Februari 2020. Aku benar-benar mempersiapkan fisik, mental, hal-hal kecil sampai hal-hal besar aku persiapkan. Jujur secara manusiawi aku takut, aku deg-degan, aku jantungan, aku masih ngerasa Tuhan mungkin gak ya aku bisa ngelewatin ujian ini. Tapi karena aku percaya Tuhan besertaku dan aku juga udah melatih diriku dengan membahas soal-soal setiap hari, maka aku memiliki jiwa yang semangat dan ingin memberikan yang terbaik di hari ujian. Di setiap perjalanan, di setiap mau masuk ruangan kelas, di setiap mau menjawab soal, aku selalu berdoa. Dan di 30 detik terakhir juga aku sempatkan untuk berdoa, aku berserah ke Tuhan, aku bilang Tuhan kalau misalnya memang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini adalah jalanku, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini adalah tempatku untuk bisa memuliakan Tuhan, aku mau yakin dan percaya kemenangan akan terjadi hari ini. Amin, aku buka, aku mendapatkan skor yang tertinggi dan mendapatkan peringkat 1 di sesi itu. Puji Tuhan. Nah, tidak berhenti di situ saja, selanjutnya ada perankingan nasional. Jadi dari semua sesi yang diambil hanya 210 orang dari 6.899 orang analis perdagangan, yaitu jabatanku sendiri. Puji Tuhan pada tanggal 23 Maret 2020 pengumuman keluar dan aku mendapatkan peringkat 10 nasional.
Dan satu ayat yang selalu menguatkanku pada setiap proses perjalanan ujian ini adalah Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Setelah itu dari instansi mengatakan bahwa kami akan ujian pada bulan April dan sudah bisa mulai bekerja pada bulan Mei. Tetapi karena ada pandemi COVID-19, semuanya harus ditunda. Dari mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus pengumuman belum kunjung datang untuk tes tahap ketiga, yaitu seleksi kompetensi bidang. Dan pada masa pandemi itu aku melewati banyak sekali tantangan dari dalam diriku sendiri. Aku sempat ragu dan aku juga mikir, Tuhan, apa memang selama ini aku harus nunggu? Tetapi setiap kali pemikiran itu datang kepadaku, aku dikuatkan sama satu ayat dari Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan lewat Yosua 1 ayat 9, Tuhan juga bilang, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Setelah menunggu sekian bulan, keluarlah tanggal ujian untuk tes tahap ketiga, yaitu seleksi kompetensi bidang pada tanggal 10 September 2020. Aku masuk ke ruang ujian, aku serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa lagi, Tuhan, kalau memang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini adalah jalanku, aku bisa memuliakan-Mu lewat ini. Tolong Tuhan bukakan jalan, Tuhan yang memberikan hati yang tenang, otak yang siap memberikan yang terbaik, tangan, kaki yang siap berjuang dan memberikan yang terbaik di ujian ini. Dan puji Tuhan, aku ranking 4 dari 210 orang. Belum selesai sampai di situ, masih ada psikotes dan wawancara online, di mana psikotes pada tanggal 1 Oktober 2020. Puji Tuhan, aku menjalankannya dengan baik, meskipun ada kendala pada saat online, tetapi semuanya bisa terkendali karena aku benar-benar berserah kepada Tuhan. Begitu juga dengan interview, aku bertemu dengan banyak sekali orang-orang baik. Ibu yang mewawancarai juga sangat welcome, benar-benar memberikan semangat dan motivasi. Dan puji Tuhan, aku menjadi salah satu penerima skor tertinggi dari wawancara. Selesailah semua rangkaian-rangkaian dari mulai tahap pertama sampai tahap ketiga. Aku selalu bersyukur ke Tuhan karena Tuhan benar-benar menguatkan aku. Tuhan gak pernah meninggalkan aku, Tuhan selalu pegang tanganku. Tibalah saatnya pada tanggal 30 Oktober 2020 pengumuman akhir. Aku menunggu bersama keluarga. Pada jam 1 keluar pengumuman dari website Kementerian Perdagangan. Aku buka bersama keluarga. Sebelum buka kita berdoa, kita berserah biar apapun yang menjadi hasilnya itu adalah yang terbaik untuk aku. Dan puji Tuhan, kemenangan terjadi pada hari itu. Aku lulus, aku bersyukur, aku menangis bahagia bersama keluarga juga. Dan sesuai dengan ayat yang juga selalu aku pegang di dalam setiap proses perjuanganku, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, aku bersyukur. Dan buat semua teman-teman yang sedang berjuang, yang sedang di dalam posisi yang sama denganku, aku mau berdoa untuk kalian. Aku mau bilang bahwa ketika kalian benar-benar berserah, ketika kalian benar-benar berdoa, memberikan yang terbaik dari diri kalian, percayalah Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti kasih apapun itu. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap berserah. 2021 adalah tahun yang baru, berikan yang terbaik dari dalam diri kita. Percayalah Tuhan pasti memberikan yang terbaik pula bagi diri kita. Sekian dari aku, Angelia Kristi Simarmata. Tuhan memberkati. Shalom.